2, praktikum fisiologi tumbuhan akan menjelaskan materi tentang respirasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Salsabila, BP 1910211006. Perkenalkan, nama saya Siska Amelia, nomor BP 1910211045 dari kelas Agro A. Perkenalkan, nama saya Teguh Saputra, BP 1910213021 dari kelas dasar Fisiologi Tumbuhan Agro A. Perkenalkan, nama saya Elni Febra, BP 1910211064. Perkenalkan, nama saya Afdi Gusril, BP 1910212020 dari kelompok 3, kelas dasar Fisiologi Tumbuhan Agro A. Respirasi adalah suatu proses di mana tanaman menyerap molekul oksigen yang ada di udara untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Bagian dari respirasi, di mana respirasi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Di mana respirasi aerob ini merupakan perubahan reaksi katabolisme yang membutuhkan oksigen atau suasana aerobik dengan adanya oksigen yang begitu dibutuhkan untuk menghasilkan energi dalam jumlah yang besar. Kemudian respirasi anaerob merupakan salah satu proses katabolisme yang tidak memakai oksigen, bebas sebagai penerima oksigen terakhir, akan tetapi memakai senyawa misalnya yaitu etanol dan asam laktat. Mengenai perbedaan dari respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama, kita melihat dari keberadaan oksigennya, di mana pada respirasi aerob ini sangat membutuhkan oksigen dan pada respirasi anaerob tidak terlalu membutuhkan oksigen. Selanjutnya, yang kedua, kita melihat dari energi yang dihasilkannya. Pada respirasi aerob menghasilkan 36 ATP energi, sedangkan pada respirasi anaerob menghasilkan 2 ATP energi. Kemudian selanjutnya kita melihat dari hidrogen yang terlepas, di mana pada respirasi aerob hidrogen yang terlepas membentuk air, sedangkan pada respirasi anaerob hidrogen yang terlepas membentuk asam laktat dan etanol. Kemudian kita lihat dari segi proses dan tahapannya. Pada respirasi aerob, kompleks yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Sedangkan pada respirasi anaerob sederhana yang glikolisis atau fermentasi. Kemudian yang terakhir yaitu kita lihat dari lokasinya, di mana respirasi anaerob ini terletak pada sitoplasma dan respirasi aerob terletak pada mitokondria. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai pembagian dari respirasi dan perbedaan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob. Faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi tumbuhan itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Seperti yang pertama adalah jumlah plasma dalam sel. Jaringan-jaringan meristematik atau jaringan yang masih muda, terdapat sel-sel yang masih penuh dengan plasma dengan viabilitas tinggi. Biasanya mempunyai kecepatan respirasi yang lebih besar daripada jaringan-jaringan yang lebih tua. Dalam jumlah plasmanya sudah lebih sedikit. Yang kedua yaitu jumlah substrat respirasi dalam sel. Jumlah substrat respirasi pada tumbuhan merupakan hal yang penting dalam melakukan respirasi. Tumbuhan dengan kandungan substrat yang sedikit akan melakukan respirasi dengan laju yang rendah pula. Sebaliknya, tumbuhan dengan kandungan substrat yang banyak akan melakukan respirasi dengan laju yang tinggi. Substrat utama respirasi adalah karbohidrat. Kemudian umur dan tipe tumbuhan.
Tipe respirasi yang terjadi pada tumbuhan muda akan lebih tinggi dari tumbuhan yang sudah dewasa atau lebih tua. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan muda jaringannya juga masih muda dan sedang berkembang dengan baik. Umur tumbuhan juga akan mempengaruhi laju respirasi. Laju respirasi tinggi pada saat perkecambahan dan tetap tinggi pada fase pertumbuhan vegetatif awal, atau di mana laju pertumbuhan juga tinggi, dan kemudian akan menurun pada bertambahnya umur tumbuhan. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar sel atau lingkungan tumbuhan tersebut. Yang pertama itu adalah suhu. Secara umum pada batas-batas tertentu kenaikan suhu menyebabkan pula kenaikan laju respirasi. Kecepatan reaksi respirasi akan meningkatkan setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Hal ini tergantung pada masing-masing spesies tumbuhan. Namun, kenaikan suhu yang melebihi batas maksimum atau batas minimum kerja enzim akan menurunkan laju respirasi karena enzim respirasi tidak dapat bekerja baik pada suhu yang terlalu tinggi. Yang kedua yaitu kandungan O2 di udara atau kandungan oksigen di udara. Pengaruh kadar oksigen dalam atmosfer terhadap kecepatan respirasi akan berbeda-beda tergantung pada jaringan dan jenis tumbuhan. Tetapi meskipun demikian, makin tinggi kadar oksigen di atmosfer, maka makin tinggi kecepatan respirasi tumbuhan. Yang ketiga, kandungan CO2 di udara atau kandungan karbon dioksida di udara. Semakin tinggi konsentrasi karbon dioksida diperkirakan dapat menghambat proses respirasi. Konsentrasi karbon dioksida yang tinggi menyebabkan stomata menutup sehingga tidak terjadi pertukaran gas atau oksigen. Tidak dapat diserap oleh tumbuhan. Pengaruh hambatan yang telah diamati pada respirasi daun mungkin disebabkan oleh hal ini. Yang keempat yaitu kandungan air dalam jaringan. Pada umumnya dengan naiknya kandungan air dalam jaringan, kecepatan respirasi juga akan meningkat. Yang kelima adalah cahaya. Cahaya akan mendorong laju respirasi pada jaringan tumbuhan yang berklorofil, karena cahaya mempengaruhi pada tersedianya substrat respirasi yang dihasilkan pada proses fotosintesis. Yang keenam yaitu luka dan stimulus mekanik. Luka atau kerusakan jaringan pada jaringan daun menyebabkan laju respirasi naik untuk sementara waktu, biasanya beberapa menit hingga 1 jam. Kemudian garam-garam mineral. Bila terjadi penyerapan garam-garam mineral dari dalam tanah, maka laju respirasi akan meningkat. Hal ini dikaitkan dengan energi yang diperlukan pada garam per ion diserap dan diangkut. Keperluan energi itu dipenuhi dengan menaikkan laju respirasi. Fenomena ini dikenal dengan respirasi garam. Tahap respirasi aerob terdiri dari 4 tahap, yaitu glikolisis, yaitu proses pemecahan glukosa atau C6 menjadi asam piruvat atau C2. Selanjutnya ada dekarboksilasi oksidasi, di mana hilangnya gugus karboksil dan pelepasan C2 dari suatu senyawa. Yang ketiga ada siklus Krebs, di mana terbentuknya asam nitrat yang ada di dalam mitokondria. Yang terakhir ada sistem transfer elektron, di mana perubahan NADH dan juga FADH2 menjadi ATM yang akan digunakan oleh tubuh. Selanjutnya ada tahap respirasi anaerob. Di sini dia hanya memiliki siklus glikolisis dan juga fermentasi senyawa lain. Yang pertama ada glikolisis, di mana molekul glukosa atau C6-nya berubah menjadi asam piruvat NADH dan juga 2 ATP. Sedangkan yang kedua ada pembentukan alkohol atau fermentasi alkohol dan juga pembentukan asam laktat atau fermentasi asam laktat, sehingga akseptor elektronnya
terakhir bukan oksigen, melainkan asam senyawa lain seperti alkohol dan juga asam laktat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi titrasi, dan pengertian titrasi adalah titrasi yaitu salah satu metode kimia untuk dapat menentukan konsentrasi pada suatu larutan dengan cara mereaksikan sejumlah volume larutan terhadap larutan konsentrasinya itu sudah diketahui. Tujuan titrasi asam basa yaitu untuk menentukan banyaknya suatu larutan dengan konsentrasi yang telah diketahui. Menyebabkan kesalahan pada percobaan titrasi pertama adalah kesalahan dalam pembuatan larutan baku. Yang kedua adalah kesalahan dalam mengalami perubahan warna indikator. Yang ketiga, kesalahan dalam membaca skala ukur. Demikianlah hasil materi titrasi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Jadi hanya itulah materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.